Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ketika Hanli mendengar penatua Sekte Jimat Surgawi dengan hati-hati menyebutkan proposal ini, pipinya berkedut sebelum dia tersenyum tipis. Bagaimana menurutmu aku akan menanggapi permintaanmu untuk menjadi penatua tamu dari 3 sektemu? Kekhawatiran Pak Tua Wen menjadi tenang setelah melihat bahwa Hanli tidak marah, dan dia dengan tergesa-gesa menjelaskan, kami memahami bahwa sekte kecil seperti kami, tidak memiliki kualifikasi untuk senior untuk memasuki pekerjaan kami. Jadi kami hanya membutuhkan Anda untuk menyelesaikan perselisihan kami, dan izinkan kami untuk menggunakan nama Anda sebagai perlindungan. Kami tidak akan berani membuat masalah lebih jauh. Hanli berkedip dan berkata, maksudmu aku hanya perlu bertindak sekali dan aku tidak perlu menjagamu di masa depan. Betul sekali. Tentu saja, kami tidak akan membiarkan senior bertindak tanpa alasan. Karena Anda tertarik dengan teknik penyempurnaan jimat, Sekte Jimat Surgawi kami bersedia memberikan teknik jimat bentuk roh kepada Anda. Gunung Kabut Emas dan Sekte yang Cerah juga akan menyerahkan teknik warisan mereka kepada Anda. Selain itu, kami telah menyiapkan puluhan ribu batu roh. Kami berharap senior akan menerimanya. Pak Tua Wen tahu bahwa dia hanya akan membuat marah Hanli jika dia mencoba menjadi pintar, jadi dia malah berbicara dengan nada langsung. Puluhan ribu batu roh. Hanli bertanya sambil tersenyum. Ini benar-benar terlalu sedikit batu roh, tapi kami akan dapat terus menawarkan sejumlah batu roh setiap tahun. Selain itu, kami bersedia menganugerahkan Spirit Form Talisman yang awalnya telah disempurnakan oleh pendiri kami kepada Anda. Senior seharusnya memiliki kemampuan untuk memperbaiki item seperti itu. Pak Tua Wen berbicara dengan gigi terkatup, itu adalah syarat terakhir yang bisa dia tawarkan. Pendirimu, maksudmu jimat surga Taois. Ekspresi Hanli mulai bergerak. Master Sekte Yue Zhen kemudian berinisiatif untuk mengatakan, benar. Saya harus memberi tahu senior bahwa meskipun pendiri sekte dapat menampilkan kehebatannya, sangat disayangkan bahwa generasi selanjutnya dari sekte kami tidak cukup mampu untuk menyempurnakan item tersebut. Dengan demikian, sekte kami mewariskan jimat itu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan menyaksikan sifat spiritual harta itu secara bertahap memudar seiring waktu, tetapi kami tidak berdaya untuk melakukan apapun. Jika senior dapat memanfaatkannya, itu akan menyelesaikan masalah ini juga. Sektemu masih memiliki harta karun seperti itu. Saya ingin melihatnya, kata Hanli dengan sedikit kegembiraan. Pak Tua Wen bersukacita melihat minat Hanli dan buru-buru memerintahkan, keponakan Yue, keluarkan jimat itu dan biarkan senior melihatnya. Meskipun ia memiliki kultivasi tertinggi di Sekte Jimat Surgawi, jimat bentuk roh asli pendiri hanya disimpan oleh Master Sekte. Ya, Paman Guru. Yue Zhen segera menamparkan kantong penyimpanan dan memanggil kotak kayu kuning, lalu menyerahkannya ke Hanli dengan kedua tangan. Hanli hanya melambaikan tangannya saat melihat ini dan memanggil kotak itu ke tangannya. Kemudian, dia menurunkan pandangannya dan memeriksanya. Kotak kayu itu agak polos, hanya jimat emas yang menyegelnya. Hanli mengangkat alisnya dan menyentuhkan tangannya ke kotak itu, menyebabkan jimat itu melayang dalam kilatan cahaya. 3 tetua formasi inti sangat khawatir, tetapi kultivator lainnya tampaknya tidak terpengaruh. Mampu menggunakan kekuatan spiritual untuk melepas jimat penyegelan, tidak bisa dilakukan oleh kultivator biasa. Tidak hanya kultivasi mereka harus sangat besar, tetapi kontrol kekuatan sihir harus mencapai tahap yang tak terduga. Mereka hanya mendengar kemampuan ini dari desas-desus, tetapi sekarang mereka melihat Hanli dengan tenang menampilkan ini, mereka memandangnya dengan rasa hormat yang lebih besar. Kotak itu dibuka untuk melepaskan awan cahaya biru berkilau yang terdiri dari ki spiritual atribut kayu murni. Hanli sangat terkejut. Menurut apa yang dikatakan Pak Tua Wen,
jimat ini telah kehilangan sifat spiritualnya selama bertahun-tahun, tetapi jimat itu jelas masih sangat kuat. Tapi yang membuatnya lebih bahagia adalah jimat bentuk roh ini sebenarnya adalah jimat atribut kayu, sesuatu yang akan sangat melengkapi teknik kultivasinya. Itu akan membuatnya lebih mudah untuk dipelihara. Dengan mengingat hal itu, Han Li mulai memeriksa jimat yang bersinar itu. Jimat itu seukuran tangan dan berwarna hijau zamrud, tetapi karakter emas dan perak samar-samar mengelilinginya dalam tampilan misterius. Namun, yang menarik perhatian Han Li adalah bola kecil berwarna ungu samar berputar di sekitar pusatnya. Han Li menutupi tangannya dengan lapisan cahaya biru dan meraih jimat itu. Kemudian dalam sekejap cahaya, jimat itu bergetar dan keluar dari kotak. Ekspresi Han Li tenggelam saat melihat bahwa dia lolos. Dia kemudian membentuk kepalan tangan dan tangan ilusi meraih jimat itu di udara. Sebelum kultivator lain dapat menunjukkan keterkejutan mereka, tangan cahaya telah menghilang dan jimat itu ada di genggaman Han Li. Han Li menatap jimat menggeliat di tangannya dan terkekeh. Jadi ini jimat bentuk roh. Hal ini cukup mengesankan. Saya mendengar bahwa Daoist Heaven Talisman adalah kultivator tahap Naschen Soul akhir. Mengingat kultivasi yang digunakan untuk memelihara jimat ini, tidak mudah bagi kultivator biasa untuk menyempurnakannya. Dan bahkan jika itu sepenuhnya disempurnakan, kekuatannya akan sangat berkurang, dan membutuhkan pemeliharaan lebih lanjut. Ini bukanlah yang dapat dilakukan dalam beberapa dekade. Jika dilakukan dengan tidak benar, itu bisa memakan waktu lebih dari 100 tahun. Pak Tua Wen dan yang lainnya bertukar pandang ketika mereka mendengar ini. Dengan hati cemberut, dia bertanya, apakah senior mengira jimat ini? Itu akan menjadi apa yang akan dikatakan oleh seorang kultivator Naschen Soul awal. Karena saya berada di pertengahan tahap dengan seni kultivasi atribut kayu, saya akan lebih mudah menyempurnakan jimat ini. Han Li berbicara dengan acuh, tetapi sebenarnya, ada beberapa hal yang tidak dikatakan Han Li. Meskipun butuh waktu cukup lama baginya untuk mengasah jimat itu, dengan temper lebih lanjut jimat itu pasti akan melampaui kekuatan aslinya. Jadi senior setuju. Pak Tua Wen dengan senang hati bertanya. Para kultivator lain di aula memandang Han Li dengan wajah penuh harapan. Belum. Pertama, beritahu saya tentang masalah yang Anda ingin saya selesaikan ini. Saya bisa menerima jika itu tidak terlalu merepotkan, kata Han Li. Kemudian dengan menjabat tangannya, jimat itu kembali ke kotak kayu dan disegel lagi. Pak Tua Wen sangat senang mendengar bahwa Han Li akan mempertimbangkan masalah ini dan dengan cepat mulai menjelaskan, tentu saja. Sebenarnya, masalah itu seharusnya hanya upaya sepele bagi Anda. Hal ini terkait dengan pasar yang kita bagi. Selama beberapa hari terakhir, Han Li dengan tenang mendengarkannya dan 1/4 jam kemudian, dia terbang keluar dari sekte tersebut dan menuju ke utara. Beberapa hari telah berlalu dan peristiwa yang cukup penting terjadi di Provinsi Huaiyuan. Tamu sekte jimat surgawi, Tetua Han, tiba-tiba tiba di sekte iblis yang milik iblis Dao. Mengingat kemampuan dan kultivasinya yang luas, dia dapat dengan mudah mengalahkan satu-satunya sesepuh Naschen Soul dari sekte yang Vien dan dengan cepat pergi setelah itu. Keesokan harinya, sekte angin roh yang sebelumnya mendapat dukungan dari sekte iblis yang tiba-tiba memindahkan pasar mereka ke wilayah yang jauh. Tidak hanya ini tetapi sekte kecil dan menengah lainnya terkejut dengan apa yang mereka dengar, dan mereka semua meninggalkan wilayah terdekat, memberikan sekte jimat surgawi dan sekutu mereka kendali penuh. Untuk saat ini, ketiga sekte tersebut merasakan kemenangan. Ketiga tetua khususnya merasa bahwa investasi mereka telah terbayar. Dengan nama tetua tamu Naschen Soul yang melindungi, mereka memperhitungkan bahwa mereka akan dapat meningkatkan kekuatan selama 100 tahun ke depan. Pada saat itu, sekte teratas Provinsi Huaiyuan,
Sekte Laut Selatan telah mengumpulkan perburuan pemusnahan naga banjir. Selama beberapa hari, mereka berhasil mengumpulkan lebih dari 200 kultivator formasi inti, dan 10 kultivator Nas Chainsaw. Setelah itu, mereka dibagi menjadi regu yang berbeda, untuk menyapu berbagai area di laut terdekat untuk mencari naga banjir yang tersembunyi. Mereka kadang-kadang menemukan beberapa binatang iblis tingkat rendah dan memusnahkan. Akhirnya, para kultivator manusia melonjak, dan berencana menyelesaikan perburuan dalam satu gerakan. Namun, naga banjir cukup licik dan ketika mereka melihat ada sesuatu yang salah, mereka bersembunyi jauh di dalam laut selama beberapa bulan. Tanpa jejak, sebagian dari kultivator kehilangan kesabaran dan meninggalkan perburuan. Beberapa bulan berlalu, sekarang hanya ada sekitar 100 kultivator dalam perburuan. Adapun kultivator Nas Chainsaw, sekarang tersisa 7. Dengan jumlah kultivator ini, mereka tidak lagi dapat bertindak dengan kekuatan besar dan naga banjir melihat peluang. Mereka segera mulai bergerak. Tidak hanya mulai menyerang satu persatu kultivator, tetapi naga banjir biru tingkat 8 mulai sesekali melancarkan serangan ke pasukan kultivator. Meskipun regu ini akan memiliki kultivator Nas Chainsaw yang memimpin, naga banjir kelas 8 memiliki kemampuan hebat dan teknik penghindaran esnya telah mencapai kesempurnaan. Setelah setiap serangan, itu akan segera lolos dari konflik lebih lanjut, ia mampu melahap banyak kultivator formasi inti tanpa cedera. Para kultivator yang tersisa benar-benar terpukul ketakutan dan Sekte Laut Selatan menemukan diri mereka di antara batu dan tempat yang keras, hanya bisa terus mengumpulkan lebih banyak kultivator sehingga dapat melanjutkan perburuan. Suatu hari, sekelompok kultivator formasi inti yang dipimpin oleh seorang Nas Chainsaw perlahan-lahan terbang melintasi laut. Mereka dengan hati-hati melepaskan indera spiritual ke arah sekitar, lebih berhati-hati untuk melihat ke laut di bawah. Di antara para kultivator ini adalah Han Li, yang menyamar sebagai pria paruh baya pucat. Dia terbang di belakang kelompok dengan ekspresi tenang. Ketika pemusnahan naga banjir dipanggil, Han Li memasuki barisan sebagai kultivator formasi inti, berharap untuk mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan mendapat keuntungan selama ini. Sejak naga banjir muncul kembali, semua regu yang berpatroli disergap sekali atau 2 kali, regu yang dia ikuti adalah satu-satunya yang belum pernah disergap. Ini menyebabkan Han Li terdiam. Dia benar-benar tidak tahu apakah keberuntungan atau tidak. Saat ini, rombongan Han Li berada ribuan kilometer di sebelah barat Pulau Bunga Giok. Beberapa hari yang lalu, sekelompok kultivator disergap oleh naga banjir biru kelas 8. Meskipun naga banjir agak licik dan kemungkinan besar tidak akan tinggal di sekitarnya, Sekte Laut Selatan telah mengirim mereka untuk melakukan pencarian, apakah mereka dapat memperoleh keuntungan yang tidak terduga. Ketika di hadapan begitu banyak orang, Han Li tidak dapat sepenuhnya menggunakan indera spiritual atau dia berisiko menarik perhatian kultivator Nas Chainsaw yang memimpin pasukan. Dia hanya bisa melepaskan indera spiritual yang cukup baginya untuk mendeteksi jejak naga banjir sebelumnya, yang berjarak 5 km di sekelilingnya dan permukaan lautan. Beberapa hari berlalu, mereka menyelesaikan sebagian besar pencarian, mereka tidak dapat menemukan apapun. Tiba-tiba, seorang kultivator di depan berteriak kaget, "Apa itu?" Han Li mengalihkan perhatiannya dari laut ke langit setelah mendengar ini, melihat awan bergelombang yang membentang lebih dari 1 kilometer terbang ke arah mereka. Keributan muncul di antara kelompok dan salah satu dari mereka berteriak kegirangan, "Ini bagus. Seharusnya ada binatang iblis bermutu tinggi di dalamnya. Jangan biarkan itu lolos." Salah satu kultivator yang lebih waspada dengan ragu berkata, "Ada yang salah. Naga banjir itu biasanya kabur begitu melihat kita. Jadi mengapa mereka mengambil inisiatif untuk mendekati kita? Apa mereka punya semacam rencana?"
Kultivator Naschen Sol yang memimpin pasukan adalah seorang pria parubaya bertubuh besar yang mengenakan jubah emas. Dia mengerutkan kening ketika dia mendengar keduanya, dan berbalik ke arah mereka. Namun, wajahnya tiba-tiba membeku dan dia berteriak keras, "Hati-hati! Ada binatang iblis yang mendekati kita dari arah lain." Ketika kelompok itu mendengar ini, mereka ketakutan untuk bertindak, semua memuntahkan harta sihir mereka dan mempersiapkan diri untuk berperang, tetapi sejauh mata memandang, mereka tidak dapat menemukan jejak binatang iblis. Para kultivator saling melirik. Saat mereka akan berbicara, raungan yang menusuk telinga mengguncang udara. Kemudian, awan berwarna-warni muncul di kejauhan, terus meluncur dan mengungkapkan siluet samar naga banjir dari dalam. Tapi yang paling penting adalah dua awan iblis yang sangat besar di timur dan barat, masing-masing bersinar dalam cahaya merah dan biru, membuat tampilan yang indah. Pada jarak sedekat ini, para kultivator bisa merasakan kekuatan menakutkan dari naga banjir yang terkandung dalam awan. Sebagian besar menjadi pucat karena teror, dan salah satu dari mereka bahkan ketakutan dan berteriak, "Bagaimana ini bisa terjadi?" Dua binatang iblis kelas 8. Naga banjir kelas 8 lainnya tiba-tiba muncul. Mereka tidak lagi puas menyergap mereka, tetapi sekarang ingin melenyapkan mereka sepenuhnya. Para pemburu telah berubah menjadi yang diburu. Pemimpin regu masih bisa tetap tenang dalam situasi ini dan dia membentak dengan keras, "Jangan panik. Cepat kirim kabar ke regu lain. Bagilah menjadi beberapa kelompok untuk menghadapi musuh. Jangan biarkan mereka berkumpul bersama, kekuatan mereka akan semakin besar. Dan bahkan jangan mencoba melarikan diri, dengan teknik pergerakan air, mereka akan dapat menangkap kita satu per satu." Perintah itu memantapkan kelompok dan beberapa segera melepaskan jimat transmisi suara ke langit. Pemimpin kemudian dengan cemberut menambahkan, "Saya akan pergi dan berurusan dengan salah satu dari naga banjir kelas 8. Dua kultivator yang ahli dalam teknik penghindaran harus mengikat yang lain agar tetap sibuk untuk sementara waktu. Anda tidak perlu melawannya. Adapun orang lain, pergi dan hentikan naga banjir kelas 7. Tapi kali ini, para kultivator saling memandang dengan cemas. Meskipun para kultivator ini bukan tandingannya, mereka yakin dapat bertahan hidup dari naga banjir kelas 7 untuk sementara waktu. Tapi bukankah itu meminta terlalu banyak untuk hanya dua dari mereka yang bertarung melawan naga banjir kelas 8? Bahkan jika hanya mengulur waktu, kultivator biasa tidak bisa bertahan lama. Jika dua tidak cukup, maka mari kita bertiga. Pemimpin mereka dengan cemas berbicara. Tidak lama kemudian, guntur terdengar dan pemandangan yang menakjubkan telah terjadi. Seorang kultivator biasa-biasa saja dari kelompok mereka tiba-tiba naik ke langit dengan momentum yang luar biasa, berubah menjadi seberkas cahaya biru yang menyilaukan saat terbang menuju awan merah. Seorang kultivator tahap pertengahan Naschen Sol. Mereka yang hadir berteriak kaget dan gembira. Pemimpin mereka juga bersukacita. Mungkinkah Sekte Laut Selatan merasa ada sesuatu yang salah dan menyembunyikan kultivator Mid Naschen Sol di kelompokku? Dengan pemikiran itu, dia mengalihkan pandangannya ke awan safir yang masuk dan menyerbu ke arahnya tanpa berpikir lagi. Melihat bahwa dua ancaman terbesar diblokir oleh para kultivator Naschen Sol, moral pasukan meningkat dan mereka terbang ke arah yang berbeda untuk menghalangi awan iblis lain yang mendekat. Cahaya mulai bersinar ke segala arah, diikuti oleh suara ledakan di kejauhan. Tapi tidak seperti yang lain, awan di depan Han Li tetap tidak bergerak saat lautan api merah menyala di sekelilingnya. Dia dilindungi oleh lapisan api ungu yang redup, dan itu hanya akan mengeluarkan derak api sesekali, suara yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dentuman gemuruh yang bergema dari pertempuran lainnya. 100 meter di depannya, ada binatang iblis setengah manusia yang telah berubah. Dia dikelilingi oleh tiang api dan dengan dingin memelototi Han Li.
Meskipun iblis itu tampaknya sebagian besar wujud manusia, tubuhnya diselimuti oleh sisik merah seukuran kepalan tangan yang berkilauan, dan benang api dengan berbagai ukuran mengalir keluar dari tubuhnya. Han Li tersenyum lebar dan berkata, "Jadi itu sebenarnya naga banjir api merah, aku benar untuk datang. Timbanganmu akan terbukti jauh lebih efektif daripada timbangan kelas 7. Kau akan melawanku." Naga banjir merah yang berubah menatap kosong ke arah Han Li sebelum menyeringai lebar, memperlihatkan taring seputih salju. Kemudian dengan kilatan hijau dari matanya, pilar api yang mengelilinginya melonjak dengan tekanan yang mencengangkan. Meskipun tampilan ganas naga banjir, dia benar-benar merasa cemas. Kultivator yang menyerbu ke arahnya tidak hanya pada tahap Midnas Chainsaw, tetapi api atribut es ungunya sangat mematikan. Api aneh ini menahan api iblisnya, dan itu akan sangat membatasi kemampuannya. Selain itu, sikap tenang Han Li menyebabkan hatinya bergetar karena alasan yang tidak diketahui. Naga banjir samar-samar merasa bahwa bencana akan segera menimpanya, dan menjadi semakin gelisah. Han Li terkekeh dan dengan acuh berkata, "Alasan mengapa saya datang ke sini adalah karena saya mendengar ada naga banjir kelas 7. Sekarang setelah Anda di sini, saya tidak lagi tertarik dengan hadiah kecil itu. Namun, saya juga tidak terlalu tertarik untuk membunuh Anda. Karena Anda dapat berkultivasi hingga tahap ini dan bersedia melepaskan Anda. Bagaimana kalau Anda mengambil inisiatif untuk menyerahkan timbangan vital di leher Anda dan membiarkan naga banjir lainnya pergi? Timbangan vitalku, nada Anda benar-benar berani. Apakah seorang kultivator Midnas Chainsaw yang sepele berani menjadi begitu sombong? Mari kita lihat apakah sikapmu akan bertahan setelah kamu berubah menjadi abu." Kata-kata Han Li telah membuat naga banjir menjadi marah. Sisik vital yang disimpan oleh naga banjir sejak mereka lahir dan tak tergantikan. Seiring bertambahnya usia, sebagian besar kekuatan sihir dan vitalitas mereka akan dikembangkan menjadi sisik, mirip dengan inti iblis. Jika hilang, mereka akan kehilangan hampir setengah dari kultivasi mereka. Naga banjir setengah manusia mulai berubah bentuk, dan dentuman lembut terdengar. Pilar api yang mengelilinginya tersebar, memperlihatkan naga banjir merah sepanjang 20 meter, dan setebal 1 meter. Ketakutan asli dalam benaknya digantikan sepenuhnya oleh rasa haus untuk mencabik-cabik Han Li. Begitu binatang itu mengungkapkan bentuk iblisnya, ia membuka mulutnya dan meludahkan aliran lahar merah ke arah Han Li. Ketika dia melihat ini, dia mengangkat alisnya dan bergumam, "Flameslug terkonsentrasi. Api iblis ini telah diolah dengan baik. Sepertinya saya harus mengambil tindakan secara pribadi." Dengan mengatakan itu, Han Li menamparkan bagian belakang kepalanya, dia meludahkan mutiara kristal salju. Begitu mutiara muncul, ia segera mengembang seukuran kepalan tangan dan langsung terbang ke depan untuk menghadapi serangan itu. Pada saat yang sama, Han Li dengan lembut berbicara dan menunjuk ke mutiara sebelum menggumamkan mantra pendek. Mutiara itu menyala dalam kobaran api ungu, dengan cepat membentuk naga banjir api mengamuk sepanjang 3 meter dengan mutiara tertahan di mulutnya. Setelah naga ungu itu terbentuk, ia menyerbu ke depan untuk memenuhi uap lahar. Dengan bunyi keras, kabut putih tiba-tiba memenuhi udara dan menyelimuti mereka berdua. Naga api ungu menggunakan mutiara di mulutnya untuk memuntahkan aliran api ungu, perlahan mendorong lava. Ketika naga banjir merah melihat ini, sedikit ketakutan terlihat dari wajahnya. Tapi segera, sinar tak menyenangkan bersinar dari matanya dan cahaya merah bersinar dari tubuhnya saat dia mengeluarkan pekikan sengit. Lautan api yang mengelilingi Han Li dibangunkan oleh kebisingan dan mulai membentuk dua gelombang api setinggi 30 meter untuk menghancurkannya dari arah yang berlawanan. Han Li dengan dingin tersenyum saat melihat ini. Dia menepuk kedua tangannya dan kemudian memisahkannya untuk menunjuk ke gelombang lahar. Cahaya ungu berkedip di depannya dan cincin bening terdengar.
Gunung es cemerlang setinggi 100 meter tiba-tiba mengembun di sekelilingnya, dengan kuat menghalangi gelombang lava yang masuk. Naga banjir mengabur dan mengecilkan tubuhnya menjadi hanya sepanjang 3 meter. Begitu itu terjadi, binatang itu berhenti memuntahkan lahar dan menembak ke arah Han Li dengan garis merah. Dia melakukan perjalanan 60 meter dalam sekejap mata dan mulai mengayunkan cakarnya ke bawah. Setelah naga banjir melihat bahwa nerakanya tidak efektif melawan Han Li, dia berencana untuk menyerangnya dengan cakarnya.